Selamat malam pemirsa, pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa tentunya ditopang bukan hanya oleh anggaran dari pemerintah tetapi juga dukungan dari sektor swasta. Dan 80 tahun kelompok usaha Bakri sudah mendorong pertumbuhan dan berkontribusi pada pembangunan di negeri ini. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum Special Edition mengangkat tema mengenai 80 tahun generasi membangun negeri. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber generasi ketiga dari kelompok usaha Bakri. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Anindya Bakri, Presiden Direktur PT Bakri Brothers Tbk. Pak Anin, selamat malam. Boleh mungkin dipakai mic-nya Pak untuk bisa menyapa pemirsa TV One di rumah. Pak Anin sehat? Salam sehat, terima kasih. Harus selalu sehat ya Pak Anin ya. Selanjutnya saya akan menyapa Bapak Adhika Bakri, Presiden Direktur PT Bumi Resources Tbk atau Bumi. Pak Aga, selamat malam. Malam. Pak Aga sehat Pak? Sehat, Harus alhamdulillah. selalu sehat ya Pak ya. Untuk Amin. bisa berkontribusi agar listrik tetap menyala. Amin. Dan berikutnya ada Bapak Shailendra Bakri, Presiden Direktur PT Energi Mega Persada Tbk. Pak Eda, selamat malam. Selamat malam, Pak Eda sehat? alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat ya Pak, supaya Harus. lifting minyak tetap terjaga tentunya. Amin, insya Allah. Dan ini perempuan paling cantik yang ada di sebelah saya adalah Kak Syala Raharjo, Pembina Bakri untuk Negeri. Kak Syala, selamat malam. Selamat malam. Kak Syala sehat? Alhamdulillah Ini sehat. harus selalu sehat ya, supaya CSR-nya bisa terbagi dengan baik dan merata di seluruh negeri tentunya ya Kak Syala. Amin. Terima. Bicara tentang 80 tahun kelompok usaha Bakri. Nah, saya langsung bertanya kepada Pak Anin terlebih dahulu. Bapak, 80 tahun kelompok usaha Bakri, ini ada pengembangan anak muda, generasi penerus bangsa. Bakri untuk negeri. Nah, tentu kita ingin tahu sebenarnya apa target utamanya dari program ini. Jadi pertama-tama ya kita sangat mensyukuri bahwa grup kami ini bisa berkontribusi selama 80 tahun di Indonesia. Dimulai dari tahun 42 sebelum kemerdekaan, almarhum kakek kami telah merintis usaha. Mulai dari Kalianda nyebrang ke Jakarta membuat industri. Waktu itu selain daripada komoditas masuk ke industri kawat yang akhirnya menjadi cikal bakal industri pipa. Nah, di generasi ketiga ya kita tugasnya untuk bukan saja melanjutkan tapi menjawab tantangan zaman dan terus berkontribusi untuk Indonesia, terutama bagaimana mencapai Indonesia Emas di 2045. Jadi menjadi ya bagian yang tidak terpisahkan untuk trajektori Indonesia yang begitu baik. Baik dari sisi SDM-nya, kita ingin membangun juga. Nanti Bu Syala bisa cerita sedikit mengenai Bakri University, maupun juga ekonominya, di mana nanti kami dan saudara-saudara saya yang hadir di sini juga menyampaikan kiprahnya di mana saja. Dan tentu zaman sudah berubah dengan adanya digitalisasi, ya kita juga mesti lebih tepatlah memilih usaha. Dan yang terakhir juga ya kita ingin berkontribusi secara sosial. Karena kedepannya tidak mungkin kita hanya besar sendiri-sendiri, tapi mesti lebih inklusif, juga lebih gotong royong. Nah, sehingga kita semua bisa naik kelas, tapi naik kelasnya tidak sendiri-sendiri, naik kelasnya bareng-bareng. Tapi ada kontribusi menarik yang sangat adaptif kalau kita melihat dari kelompok usaha Bakri. Yakni kelompok usaha Bakri ini cekatan untuk bisa meluang mengenai mobil listrik, Pak. Nah, sampai sejauh mana sebenarnya kontribusi yang sudah dilakukan oleh kelompok usaha tentunya dalam hal untuk bisa transisi energi ini sampai ke mobil listrik, Pak? Jadi pertama-tama kita merasa bahwa elektrifikasi atau kendaraan listrik itu suatu keniscayaan. Apalagi 26% daripada karbon emisi kita hadir dari transportasi. Nah, dalam rangka Indonesia menuju net zero di 2060 atau lebih dahulu, nah kami dari grup memikirkan apa nih kami bisa berkontribusi, mulainya dari mana. Nah, ternyata yang kami lihat baiknya mungkin mulai dari kendaraan bus yang merupakan transportasi publik. Karena bagaimana juga bisa memecahkan dua masalah bersamaan. Yang pertama tentunya emisi karbon atau udara, polusi. Tapi yang kedua juga polusi suara. Maksudnya supaya tidak bising ya, dan juga tentunya dari kemacetan. Jadi sebenarnya ada 3 ya. Nah, kami melihat basis daripada grup kami ini kan awalnya tuh industri. Nah, tapi kami juga berkembang ke energi. Dengan nanti bicara mengenai tambang, mineral dan juga minyak dan gas bumi, tapi juga terakhir selama 20 tahun itu adalah di bidang telekomunikasi, media dan teknologi. Tiga-tiganya itu
istilahnya perpaduannya ialah di elektrifikasi salah satunya. Ada industrialisasinya, ada energi terbarukan, dan yang ketiga tentunya ada digitalisasi karena yang kita rawat, kita kembangkan ini juga banyak datanya yang menggunakan teknologi IoT, artificial intelligence, big data dan lain-lain. Jadi itu hanya salah satu jawaban kami untuk istilahnya membantu upaya pemerintah dalam energy transition, climate change issue dalam menuju net zero tadi. Apalagi dalam G20 ini salah satu daripada fokus pemerintah. Jadi kami merasa bangga lah bisa menjadi bagian daripada usaha tersebut. Sektor pangan yang sekarang ini kalau ibu-ibu kan udah mulai pening kepalanya, banyak harga yang fluktuasi mulai dari beras, minyak dan lain-lain. Nah, ada kontribusi dari kelompok usaha Bakri yakni dengan Padi Gogo. Nah, kita ingin tahu lebih jauh lagi, Pak Anin, silakan Pak Anin. Ya, terima kasih. Nah, Bejit, bahwa memang kalau kelompok usaha kami di industri perkebunan yang ujungnya menjadi pangan juga, itu sudah dari tahun 80-an akhir. Jadi udah lama ya, Pak? Ya, memang mulainya dengan tentunya karet, lalu juga minyak kelapa sawit ya. Tapi akhir-akhir ini kami berpikir masa sih Indonesia tidak bisa bukan hanya swasembada, bahkan kalau bisa ekspor padi. Nah, ini semua kan bukan saja kemauan, tapi juga mesti menggunakan iptek, informasi, teknologi, ilmu pengetahuan. Nah, kami bekerjasama dengan berbagai macam universitas. Jadi Padi Gogo ini bukan hanya semata keringat kami, justru ini adalah intellectual property dari teman-teman di universitas. Ada IPB, ada ITB, dan juga universitas-universitas lain. Nah, kita mengatakan, kok kalau misalnya bikin padi harus di sawah yang kita tahu butuh irigasi dan lain-lain. Padahal banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang memang irigasinya belum lancar. Ya, tanahnya tanah yang lebih kering. Nah, akhirnya kita ingin mendorong supaya Padi Gogo ini ada bukan saja di tempat-tempat yang tentunya subur gitu ya, tapi juga di tempat-tempat biasa yang rada kering, tapi dilakukan secara masif. Nah, masif itu tanda kutip karena biasanya dalam Padi Gogo itu jumlahnya mungkin ya 1 hektar, mungkin kurang karena skalanya skala UMKM. Tapi ternyata kami mencoba dengan 84 hektar, hasilnya lumayan. Kita mulai Oktober lalu tahun 2021-2022 di Februari tanggal 11-12 lah tahun ini kita panen. Dan panennya ternyata lumayan. Kira-kira target kami hampir tercapai yaitu 5 juta ton per hektar. Sedangkan ya memang kalau yang pakai irigasi segala macam bisa lebih 8, 7. Tapi untuk suatu yang kering itu cukup baik. Nah, jadi yang lucu tuh waktu kita mau panen semuanya nanya pakai sepatu apa? Karena takut sepatunya kotor. Ternyata pulang di sana karena tanahnya juga kering ya nggak kotor. Bahkan masuk-masuk ke tanah-tanah. Nah, maksudnya ke dalam sawah gitu. Nah, jadi itulah salah satu kontribusi kami. Kami sudah coba sendiri ininya. Tapi ada rencana perluasan Pak itu nanti? Ingin sekali, bahkan bukan saja perluasan dengan tanah yang kami punya, bahkan bukan tidak mungkin kita buat ya programnya inti plasma dan bukan saja milik kami, tapi juga milik masyarakat. Karena menurut saya dengan teknologi ya ini bisa diskalakan lebih cepat. Jadi ini istilahnya ya mendemokratisasi pertanian. Supaya naik kelas ya Pak, ya, teknologinya. supaya bisa lebih mantap lagi.